Halo, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Allah. Kita baru pertama kali ya tatap-tatapan begini. Iya, benar. Gimana Kak Fatimah kabarnya? Alhamdulillah, baik. Dipanggil Pak Syahidah. Bisa dipanggil dia. Dia. Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi bukan aja ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baru pertama kali aku bertemu dengan seorang yang Masya Allah, seorang motivator, seorang wanita solihah, inspirasi dunia. Terus sebelumnya yang kedua, acara kedua, penjelasan profil antum, silakan Ustazah Fatimah. Pengen Panggil Iya, panggil teteh aja ya. Karena kan dari Sunda, jadi biasanya dipanggil teteh gitu. Jadi teteh Fati atau teh Fatimah gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni 'afwun karim tuhibbu afwa fa'fu ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya teman-temannya Fatih juga. Alhamdulillah, bismillah ya, kita bisa adain live sore ini atas izin Allah. Dan ya, ini juga pertama kali kita ketemu virtually ya. Dan udah request dia ya, kayaknya udah hampir lama bikin diskusi bareng. Iya, dan alhamdulillah ya baru bisa terrealisasikan hari ini ya, kayak gitu. Jadi ya, alhamdulillah ya atas izin Allah, dan insya Allah sore kali ini kita diskusi tentang seputar pendidikan dan juga perempuan kayak gitu ya, dan nanti paling ya ada follow up questionsnya lainnya kayak gitu. Dan ini sharing aja ya teman-teman, jadi kita bukan materi kayak materi, tapi kayak lebih sharing aja kayak gitu, lebih sharing ilmu, terus habis itu pengalaman dan sedikit pengetahuan. Nah, sedikit tentang profil saya pribadi gitu kan. Jadi Fatimah lahirnya di Bandung, jadi dari Jawa Barat. Tapi untuk kayak grow up-nya itu cukup sering merantau ya, dari Bandung ke Papua gitu, terus dari Papua dari Maldives ke UAE atau Uni Emirat Arab, terus habis itu pernah juga di Cianjur, pernah juga di Jakarta gitu, dan terakhir itu di Jogja, dan sekarang balik lagi ke Tasik kayak gitu. Jadi alhamdulillah cukup sedikit merantau kayak gitu ya, hidup di perantauan. Jadi keadaan gitu. Iya, alhamdulillah kayak gitu. Dan ya itu kayak setiap kota, setiap negara dan setiap perjalanan ada hikmahnya masing-masing, alhamdulillah. Lalu alhamdulillah Fatih kemarin baru 2 bulan atau Juni berarti sebulan yang lalu selesai wisuda di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ambil jurusan komunikasi penyiaran Islam ya, atau disingkat KPI. Mungkin teman-teman lebih kenalnya kayak KPI. Kalau bahasa Inggrisnya itu biasanya Fatimah kayak kasih tahu ke teman-teman itu Islamic Communication Broadcasting, yang dimana memang outputnya itu banyak sih, kayak bisa di media, bisa jadi kayak news anchor, podcaster, ataupun kayak sebenarnya lebih ke dai ya kayak gitu, mencetak kayak gitu-gitu. Tapi di situ juga ada jurusan konselor ya. Masya Allah, ada dosen yang join. Assalamualaikum Pak Ferry, Masya Allah. Wah, keren enggak belajar dari Pak Ferry ini. Insya Allah semangat selalu ya. Pada saya selalu juga. Masya Allah. Iya, jadi alhamdulillah ya. Iya, jadi di KPI ini dia untuk output ketika karir wise itu cukup puas kayak gitu. Dari karena kita juga ada jurusan konseling. Jadi waktu itu Teteh emang ambilnya konselor kayak gitu kan.
Dan tadi beliau Pak Ferry yang baru nge-comment itu dosen psikologi waktu itu. Kamu psikologi apa ya? Klinis atau apa gitu lupa. Nah, salah satu materi kayak gitu. Ya, dan itu sih untuk educational background, dan insya Allah sekarang ini lagi ikhtiar untuk lanjut masters, lanjut S2, dan juga itu ya kayak scholarship ya, beasiswa kayak gitu. Ini beasiswa dan targetnya sih. Iya, targetnya ke luar negeri kayak gitu. Terus tapi untuk saat ini karena memang masih nunggu kayak application-nya dan lain-lain, itu insya Allah lagi kerja gitu, ngajar sih lebih tepatnya, ngajar. Jadi memang nge-label diri sebagai educator ya, seorang pendidik kayak gitu. Kalau dia gimana? Coba dia juga perkenalkan diri dong, biar kita taruh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sadia Zahra. Kebetulan umur juga nggak nih? Umurnya masih udah lumayan, udah kepala 2 ya. Terus alhamdulillah berada di Indonesia sudah 3 bulan. Karena kemarin korban perang Sudan yang sangat-sangat Masya Allah, dan sekarang lagi lanjut, masih semester 7 dan mau lanjut insya Allah, titip doanya. Terus ya kegiatan sekarang lagi mengajar di SDIT Darul Fikri, karena saya alumni sini, jadi diminta untuk mengajar di sini. Dan ya buat karena ya sih kayaknya segitu aja ya. Oke, kan kalau kemarin itu di International University of Africa ya kalau nggak salah. Iya betul. Ambil jurusan apa? Ngambil jurusan hadis pas ya hadis. Iya, Masya Allah. Itu kemarin beasiswa apa berarti? Beasiswa dari kampusnya. Beasiswa, ya beasiswa full. Berarti beasiswa dari pemerintah Saudi itu memberikan akses buat ke Sudan, buat semua orang luar agar bisa bersekolah tinggi kayak gitu. Jadi kita semua tuh ya alhamdulillah hidup enak. Kan kalau yang tahu di Indonesia kuliah itu sangat sulit ya. Mencari beasiswa tuh sangat sulit. Maka sangat bersyukur pernah jadi bagian di sana. Alhamdulillah. Iya, dan sekarang semester 7 berarti tinggal skripsian atau gimana? Atau gimana sistemnya di sana? Iya, tinggal skripsian, tinggal mengajukan judul, tapi karena keadaan sekarang yang begini, insya Allah lanjut di sini lagi mencari yang mau menerima kita lanjut semester. Kadang kan susah ya kalau nggak ada dari pemerintahnya langsung. Tapi tetap dikasih surat kan, maksudnya itu karena kan dia dipulangkan karena situasi kayak gitu, dan mungkin lanjut kuliahnya tetap di Sudan atau di mana? Kalau kasih surat itu karena dalam kemarin tuh keadaan perang ya, jadi Sudan itu minim banget yang namanya media sosial dan akses internet, karena di sana pakai HP-nya tuh HP jadul, jadi kita mau kuliah online pun ya susah, kayak harus bener-bener nunggu Sudan selesai perang kayak gitu. Mungkin ya mau nggak mau kita harus ke sini karena kan kalau sekarang ya umurnya udah segini, kapan lagi gitu kan. Kayak gitu sih. Masya Allah, ya semoga dimudahkan ya proses skripsinya, dan pelanjutan mungkin masih di Sudan kali ya, tapi kayak on daring aja gitu, karena kan kalau skripsi kita tinggal penelitian lah ya, maksudnya kayak udah teorinya udah selesai gitu kan, tinggal bisa by online mungkin ya. Betul. Ya, antum juga Allah. Selanjutnya pemaparan materi ya, Sakati ya. Materi apa?
Kita mungkin ya tadi ya kayak diskusi, karena kan kalau IG Live dia lebih santai gitu. Jadi apa di sini untuk kalau biasanya ya biasa kalau Tete misalnya nyampein materi atau sharing materi itu menggunakan PowerPoint ya. Karena kan memang lebih suka kayak visual dan auditory ya anaknya itu. Jadi memang biasanya tuh kayak ya nyiapin apa kayak di Zoom ya. Biasa kalau kayak pemaparan materi di Zoom. Nah, tapi kalau di sini kita mungkin lebih diskusi kayak sharing opinion kita berdua aja gitu, opini Tete ataupun ya Tefati dan juga dia gitu. Tadi pertanyaannya apa dulu nih? Jadi kita saling apa feedback aja gitu. Two ways communication. Gimana pertanyaan tadi apa? Pertama tuh menjadi seorang wanita yang standar dalam Islam tuh seperti apa? Yang kadang tuh aku udah belum ya menjadi muslimah yang baik kayak gitu loh. Seperti gimana sih menurut Teteh? Masya Allah ya. Pertanyaannya langsung berat. Sebenarnya ya tadi kan ada dua kunci ya ataupun keywordsnya ya, wanita dan wanita solihah mungkin ya, kayak kalau dalam standar kayak kacamata Islam tuh kayak gimana gitu. Kalau menurut Teteh yang dimana Teteh juga masih fakir ilmu tentunya gitu kan, masih belajar dan kayaknya sebenarnya dia sih lebih pantas jawab sih secara ngambil ilmu hadis ya, Masya Allah itu. Tapi ya kayak yang dari apa kayak pelajaran ataupun apa ya dari kajian-kajian kayak gitu kan, kita ketahui bahwa baik itu muslim atau muslimah kita kan pastinya berpanduan kepada syariat ya, karena hidup itu nggak bisa freedom ya, hidup itu sesuai diri kita maunya kita A B C D gitu enggak, tapi semua itu ada hukum syaraknya gitu kan, semua itu kita terikat dengan syariat kayak gitu, dan dimana panduannya tentunya Al-Quran gitu kan, Al-Quran dan Sunnah gitu kan, dan pun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan lucunya gitu kan, kita selalu bilang kayak gitu, tapi kita sendiri bingung gitu, gimana cara mengimplementasikan apa yang kita baca dalam Al-Quran itu dalam kehidupan kita gitu kan. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu pertanyaan Teteh juga, ataupun iya maksudnya sering bertanya gitu, kayaknya aku udah sering ikut kajian nih, kayaknya aku udah sering misalnya ya halakoh gitu kan, ataupun ngaji, tapi kok kayaknya gini-gini aja gitu kan, nggak ada kemajuan dalam standar keimanan kayak gitu kan, masih sering futur kayak gitu. Dan tertamparnya itu ketika alhamdulillah kemarin itu diizinkan bergabung di kelas Sirah Nabawiyah. Dan Masya Allah kalau kata Bunda namanya Bunda Nia gitu, kata beliau atau ustazahnya gitu kan, gurunya kami bilangnya tujuan kita mempelajari Sirah Nabawiyah itu adalah bagaimana cara menginternalisasikan ataupun mengaplikasikan tadi yang kita baca di Al-Quran atau hukum-hukum itu dalam kehidupan real life-nya. Jadi kayak ya itu sama-sama panduan ya, tapi intinya Sirah Nabawiyah itu how-to-nya bagaimana. Sedangkan kalau di Al-Quran itu disebut teori dan Sirah Nabawiyah itu actionnya, karena kan kalau Sirah Nabawiyah kita belajar dari sosok Rasulullah SAW gitu kan, bagaimana beliau benar-benar mengimplementasikan syariat Islam kafah tadi gitu kan. Dan kenapa juga perlu di highlight Islam kafah gitu, karena ya di zaman sekarang ini karena ya gitu kan, untuk menjalankan satu dua hukum Allah aja itu kayak Masya Allah sesuatunya luar biasa kayak gitu. Ditambah lagi ya perang pemikiran tentang filosofi gitu. Jadi apa namanya kita nggak berjamaah gitu kalau kita nggak di ummah gitu. Cuman saya sebelum nih sama saat ini gitu kan, puasa lah misalnya apa namanya ya gitu aja kita berbeda kayak gitu, terus masih memegang dengan egonya masing-masing ataupun kayak gitu, jadi kayak ya sad gitu, sedih gitu. Nah cuman ya as a muslimah gitu ataupun kita muslim kayak gitu, sebagai individu kita bisa apa sih kayak gitu kan, karena kan kalau tadi ya ini maksudnya secara general gitu kan, kita tuh memang terlahir sebagai pemimpin di muka bumi gitu kan, khalifatul ard gitu. Karakteristik seorang pemimpin itu seperti apa sih kayak gitu kan, dan kita tuh gimana caranya agar bisa nge-lead ataupun nge-influence orang lain, bukan kita yang terinfluence, bukan kita yang terwarnai, tapi kita yang mewarnai, kita yang memberikan kontribusi, kita yang mengambil peran. Dan di situ ketika
kan kita sudah bertekad untuk berperan, ketika kita bertekad berazam gitu, untuk berkontribusi, insya Allah gitu kan, Allah akan menyusulkan gitu kan, open for you gitu, akan menunjukkan jalan yang seperti apa. Dan itu bisa dibilang kalau itu jalannya action gitu. You're like a magnet yang menarik energi atau influence yang sangat kayak gitu. Dan di situ insya Allah akan Allah hadirkan pertemanan, lingkungan, circle dakwah gitu ya. Sama-sama tadi mempunyai energi yang sama, mempunyai satu fikir dengan pemikiran, satu satu tujuan juga gitu kan. Dan ya dan situ wanita yang wanita solihah, walaupun sebenarnya ngomong juga masih jauh dari kata baik, jauh dari kata yang bisa kita belajar banget, dan tapi gitu kan, bukan berarti kita berhenti, bukan berarti kita putus asa atau pesimis bisa menjadi orang yang baik. Mungkin di sini kayak lebih kayak orang baik aja gitu ya, bisa jadi bisa dipromosikan gitu. Karena ya masing-masing peran itu pasti ada konsekuensinya, masing-masing peran itu pasti mempunyai itu konsekuensi dan tanggung jawab masing-masing gitu. Dan ketika kita ngomong konsekuensi, mau itu kita ambil peran atau tidak, mau itu kita jadi penonton ataupun jadi pemimpin, dua-duanya ada konsekuensi masing-masing, ataupun rewardnya juga ya. Jadi kayak ada hukum, ada reward ya, punishment ya, reward dan punishment. Mereka agak seimbang gitu, karena ya tadi misalnya kalau kita jadi konsekuensi itu kan mungkin kita bakal lebih menghabiskan waktu kita untuk rumah, menghabiskan pikiran, bahkan harta atau financial itu untuk bagaimana caranya aku bisa belajar gitu, karena tadi memimpin dan insya Allah pahalanya juga sesuai dengan niat kita gitu. Tapi kalau kita tidak mau duduk-duduk aja, kita mau jadi consumer gitu kan, consumer terus yang penonton yang kita gitu kan, kita nggak bakal secapek seperti itu. Tetapi ya nanti rewardnya juga ya gitu kan, ya mungkin nggak sebanding dengan orang-orang yang berkontribusi kayak gitu. Sedangkan gitu, tadi juga satu hadis ya, mau dikoreksi mungkin kan gitu ya. Kalau Rasulullah bilang kita bangun tidur dan tidak memikirkan umat, itu bukan bagian dari yang itu tertampar banget. Dan sebenarnya ngomong ini pun kayak tadi pagi aku mikir umat gak ya gitu kan, kayak tadi pagi aku langsung kayak bawah nyari minum langsung makan atau apa kayak gitu kan. Dan memang ini menjadi sebuah reminder gitu kan, cuma setidaknya orang yang berilmu memang dia memegang tanggung jawab yang lebih besar tentunya, karena kan dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia pelajari. Setidaknya orang yang mendapatkan ilmu ataupun tadi mungkin ini relate juga dengan pendidikan tadi, dia itu ada maklumat ya. Maklumat itu kan bisa dibilang hidayah juga ya, hidayah ataupun pencerahan, atau bahkan di bahasa Inggris dibilangnya enlightenment kan, enlightenment, sesuatu yang mencerahkan gitu, sesuatu jadi from the dark ages to the light, kayak gitu kan. Jadi dari zaman kejahiliahan menjadi zaman kejayaan, ataupun ya tadi from dark to light. Nah di situ kita kan ya ada informasi, dan sedangkan informasi itu yang membentuk sosok ataupun pribadi seseorang kayak gitu. Dia bisa melakukan decision A, B, C, D, dia bisa kayak misalnya kayak sekarang kita lagi diskusi itu karena informasi yang ada di akalnya dia gitu kan, di pikiran dia. Dan ini dia kenapa tadi ya, kenapa pendidikan itu penting, bukan hanya bagi perempuan muslim dan muslimah kan, yang hadis menuntut ilmu itu penting untuk muslim dan muslimah kayak gitu. Nah ini ya itu dia kenapa, karena jadi kayak kita tercerahkan intinya kayak gitu. Mungkin itu aja dulu. Sekarang gimana nih Adia? Kebanyakan takutnya. Kalau nggak menurut Kak jadi standar wanita yang baik atau wanita yang sebenarnya seperti apa sih? Ya sebenarnya wanita yang baik tuh, kita kapan sih puas nggak sih kita merasa baik tuh? Kayaknya orang yang baik nggak bakal puas merasa baik ya. Maupun itu tentang tentang dia mau beriman, tentang dia mau beramal, ya bahkan ke waktu gitu. Tapi kan semua itu butuh
ilmu, ya tentunya dari syariat juga, betul juga yang kakak bilang itu semuanya betul gambaran, karena sekarang tuh ngerasa aku udah ngelakuin sholat loh, aku udah puasa, aku udah apa meruntuhkan kewajiban aku sebagai seorang muslim gitu, itu muslim ya. Sebenarnya banyak lagi hal-hal itu yang belum kita tahu karena sangat luasnya ilmu itu, bahkan ada ya, aku pernah kemarin itu jadi ada seorang ibu itu dia punya anaknya itu murid aku. Nah terus si ibu ini bilang ke aku, saya nggak mau, dia pengusaha besar dari suami dan istri pengusaha besar, tapi yang kita pikirin pasti keren banget gitu ya, keren banget ayah ibunya pengusaha besar, terus pasti nanti anaknya juga bakal kayak emak sama bapaknya nih, kayak gitu kan. Tapi orang tuanya bilang apa ke aku dan ke temen aku, bilang kayak gini, saya nggak mau, nggak apa-apa, saya banyak duit gitu, yang penting anak saya itu nanti bisa berakhlak dan beradab. Kayak, wah, kok nggak sama apa yang saya pikirin. Ternyata kuncinya orang tua tuh seperti itu ya, mau kita apa ya, standar Islam tuh banyak, maksudnya aku harus nggak harus aku cantik kayak gini, aku berakhlak, aku udah berakhlak, nggak kayak gitu sebenarnya. Ya karena baik itu nggak pernah habis, dan tentunya kita mengetahui syariat Allah. Terus iya Masya Allah, benar-benar. Iya, dan izin kayak menambahkan tadi poin dari tapi tadi Kak Dia bilang tentang apa namanya, ya orang tua pasti ingin yang terbaik ya bagi anaknya gitu kan, dan adab akhlak itu memang pendidikan yang akan ditanamkan sejak dini dan juga dimulai dari keluarga kayak gitu. Dan ketika kita bahas pendidikan itu tidak hanya tentang formal gitu, karena kan kita juga mungkin sekarang aware gitu kan, nggak semuanya dapat privilege ya, nggak semuanya dapat kesempatan untuk melanjutkan jenjang bahkan dari SD ke SMP, SMP SMA, S1 bahkan S2 kayak gitu, nggak semuanya mendapatkan hal itu. Maka ketika kita berbicara tentang pendidikan gitu kan, itu sebenarnya luas banget aspeknya. Apalagi kalau kita baca tentang ilmu Allah gitu kan, ilmu Allah itu luas banget, gak hanya di bangku sekolah. Dan nanti adab akhlak itu sebenarnya ditanamkan dari rumah gitu, dari keluarga. Jadi keluarga ataupun tadi sebagai perempuan itu kan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak gitu kan. Nah itu pentingnya ya, kenapa mungkin kayak di-emphasize-kan lagi pendidikan itu penting, seberapa pentingnya gitu, karena kita akan menjadi contoh pertama gitu kan. Kenapa saya bilang contoh pertama? Karena kita mungkin imagine-nya itu mulai dari rahim gitu kan. Anak itu dididik dari rahim, Mbak. Dan kalau ditarik ulur bahkan sebelum nikah kita sudah mendidik diri kita gitu kan. Intinya kayak gitu. Dan baru tuh kalau misalnya ketika bertemu dengan sosok yang insya Allah pasangkan itu kan menjadi jodoh kita. Nah di situ keduanya gitu kan saling belajar, keduanya saling mendidik each other kayak gitu. Dan ketika kita sudah hamil ya, dan dari rahim pun kan dimulai dari ibunya dan juga ayahnya kayak gitu. Makanya kayak tadi ya, adab akhlak itu sangat-sangat penting bahkan sebelum dia masuk ke bangku sekolah. Karena di bangku sekolah itu moralitas tuh belum tentu terbentuk banyak banget gitu kan, kita ketahui gitu, orang-orang yang koruptor gitu kan, orang-orang yang ya banyak lah, maksudnya itu kayak contoh-contoh yang kurang baiknya, yang dimana sekolah tidak menjamin dia beradab ataupun dia berakhlak kayak gitu. Masya Allah. Tapi aku pernah kemarin dibilangin sama guru ya, sehebat-hebatnya seorang guru jangan sampai kita mengalahkan hebatnya seorang orang tua kita yang ada di rumah. Kita masih menghormati, oh ternyata dia punya orang tua gitu. Iya, dan fungsinya guru itu kan sebenarnya kita sebagai fasilitator aja ya Kak ya. Amin, kita karena kan mungkin kita berdua guru ya sekarang, educator gitu ya. Kita di sekolah gitu ataupun di tempat institusi ataupun kita hanya sebagai fasilitator tadi ya. Dan ya tentunya ya tadi kayak jangan sampai kita kayak merasa lebih dalam kutip ya superior gitu. Kalau dia si anak ini pintar karena kita, oh enggak, itu tentunya itu pasti karena orang tuanya. Masya Allah. Terus lanjut yang kedua ya Kak.
Yang Boleh, kedua, cara menghadapi insecure dan overthinking, menerima takdir masa depan. Kayak misalnya nih ya Kak, kalau sekarang itu lebih banyak, aduh kayaknya saya nggak pantas deh. Jadi misalnya dia mau nikah, terus dia bertemu seseorang gitu. Kayaknya aku belum pantas, PR seorang wanita tuh banyak. Ntar gimana ngurus rumah tangga tuh gitu kan. Apa ya? PR-nya aja belum selesai, apalagi nanti gitu. Jadi kan itu insecure gitu kan buat kita sebagai perempuan. Kadang seperti itu sih. Menurut kakak gimana nih yang ini? Ya, jadi kenapa gimana cara mengatasi overthinking kali ya? Kali ya. Oke. Oke, pertama kita harus tanyakan why gitu. Kenapa kita bisa overthinking? Jadi ketika ada suatu problem, coba kita cari akar permasalahannya dulu gitu. Karena biasanya overthinking ataupun apa masalah-masalah lainnya itu gara-gara ada root problemnya gitu. Akar masalahnya itu apa kayak gitu. Nah, pertama tidak bisa dipungkiri gitu. Kalau sekarang di zaman digital sangat-sangat rentan banget gitu kan, atau vulnerable untuk terekspos di media sosial kayak gitu ya. Dan ini bisa dibilang 2-3 kali lipat dari kayak apa di era sebelumnya, yang dimana mungkin dulu kayak orang-orang tua kita gitu atau mungkin kakak kita yang lebih senior, mereka nggak terlalu terekspos di sosial media, yang dimana kayak mereka bisa melihat kehidupan, jendela kehidupan orang lain gitu kan di layar apa handphonenya kayak gitu. Nah, semakin banyak kita terpapar informasi-informasi yang tidak relevan, apalagi gitu kan itu close friends kita gitu atau circle kita yang terlihat gitu kan dia itu tuh pencapaiannya lebih bagus gitu kan, ataupun kayak hidupnya lebih enak ataupun lebih mewah dan segala macam, itu pasti membuat kita insecure karena kita membandingkan dengan kehidupan orang lain tentunya kayak gitu. Itu kayak udah by default, ketika kita compare dengan orang lain kita akan merasa insecure. Nah, berarti berarti masalahnya itu ada di diri kita gitu. Kita yang suka membandingkan dengan orang lain, dan bisa juga naudzubillah kita nggak bersyukur gitu. Kita nggak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Dan kita malah kayak mendapatkan sesuatu titik blind spot yang dimana sebenarnya Allah tuh sudah mengucurkan banyak nikmat gitu kepada kehidupan kita gitu, kayak alhamdulillah gitu kan, kita tentunya masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu kan, another day to repent gitu kan, untuk bertaubat, kita kan mentaubati semua dosa-dosa dan aib-aib yang sudah Allah tutupi kayak gitu kan. Terus habis itu alhamdulillah mungkin ada beberapa orang tuanya yang mungkin sudah tidak ada, mungkin orang tua kita masih ada. Terus alhamdulillah kita kita S1 gitu kan, maksudnya itu bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi secara formal kayak gitu. Terus kayak ya alhamdulillah banyak hal yang sudah Allah kucurkan, tetapi kita malah kayak seakan-akan melupakan hal itu. Itu juga sebenarnya membuat diri kita kayak overthinking, kayak kita malah tidak mentingkingkan, kita tidak malah memikirkan apa yang sudah Allah berikan, kita malah memikirkan apa yang belum Allah berikan, kayak gitu, seakan-akan kayak gitu. Dan memang seringkali ada ucapan gitu, bahkan dari diri sendiri gitu kan, kayaknya hidup ini nggak adil gitu kan, hidup ini tuh life is not fair. Sebenarnya ini kadang-kadang ini tergantung kacamata mana yang kita pakai. Kalau kita bilang life is not fair gitu, oke, life itu sebenarnya adalah ujian ya. Hidup itu adalah ujian. Hidup itu bukan tempat kita untuk senang-senang tentunya gitu kan. And ketika kita bilang life is not fair, ya tentu aja gitu, karena memang di dalam kehidupan ini kita tidak diberikan semuanya. Tetapi life is fair itu karena Allah memberikan sesuai dengan kode dan kode masing-masing, sesuai dengan takar rezeki dan semuanya sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz kayak gitu. Nah, itu kan life is fair. Dan tinggal bagaimana kita mau pakai kacamata yang mana nih, yang negatif atau yang positif, kita mau husnuzon atau suuzon. Nah, ketika kita suudzon, ketika kita tadi nge-compare diri kita sama orang lain, terus ketika kita juga nggak bersyukur, itu semua kayak mengakumulasikan equal to overthinking, equal to kayak diri kita merasa yaitu kayak belum siap, dan ini bukan masalah kesiapan, tapi kayak masalah diri kita selalu merasa inferior to others gitu, di bawah orang lain gitu kan, dan kayak seakan-akan kita tidak
diberikan kesempatan apa-apa. Nah, terus kalau misalnya tentang tadi tentang apa namanya siap kayak kalau kalau tadi kan pertanyaannya tuh kalau apa gimana ketika misalnya kita mau nikah nih atau mungkin ya let's say ya konteksnya nikah terus kita merasa aduh aku ini belum siap deh aku kayak belum masih banyak PR gitu kan terus masih tadi mungkin ini juga apa relate ya kadang-kadang kan bilang belum bisa berdamai sama diri sendiri mungkin masih ada luka yang belum apa ya terheal dan lain-lain kayak gitu menurut ya menurut apa ya saya pribadi ini time will heals gitu ketika kita sudah menyadari hal-hal itu misalnya kayak kita masih kurang ilmu kita masih kurang persiapan atau kita masih kadang-kadang masih suka berontak sama diri sendiri dan lain-lain ketika kita sudah sadar itu satu hal yang perlu disyukuri itu pertama alhamdulillah gitu oke, aku sadar aku masih butuh ilmu aku sadar aku masih butuh persiapan aku sadar aku masih banyak mungkin beberapa Baik luka banget ya kalau kita sadar. ya trauma yang mungkin harus disembuhkan kayak gitu. Nah, ketika kita sudah sadar, kita ikhtiar tentunya. Ikhtiar apa nih yang bisa aku lakukan? Oke, mungkin aku ikut, let's say kalau ini konteksnya nikah, oke, let's say aku ikut kelas pranikah. Aku konsultasi sama ataupun diskusi sama sudah nikah, atau aku mencari guru, mentor. Terus ketika misalnya aku tadi, misalnya kayak ini benar-benar trauma ataupun suatu hal yang cukup mengganggu mental, oke kita coba ke ke psikolog dulu ataupun kalau nanti lebih parah lagi mungkin ataupun kayak misalnya derajatnya itu kayak berpsikiater dan lain-lain. Nah di situ kan berarti ada ikhtiar ataupun step-step yang kita ambil untuk itu menyembuhkan diri sendiri, untuk kayak lebih mungkin meningkatkan value dan lain-lain. Nah ketika kita sudah melakukan ikhtiar itu, insya Allah itu sebenarnya tinggal Allah aja gitu yang tahu kapan sosok itu hadir gitu karena itu suatu hal yang out of control jadi tadi kembali ke kode dan kode gitu kita harus tahu area mana yang bisa kita kontrol dan area mana yang kita tidak bisa kontrol dengan area yang kita sudah kontrol kita nggak perlu terlalu overthinking gitu karena ini aku udah coba loh gitu aku sudah memberikan effort loh aku udah berikhtiar kayak gitu nah ketika sudah berikhtiar ya insya Allah kayak masalah kapan jodoh itu hadir itu di tangan Allah gitu yang penting ya udah kita jangan merasa yang penting kita tetap bersyukur gitu jangan kayak merasa terlalu overthinking belum siap selagi kita tadi ada ikhtiarnya kayak gitu jadi bagaimana mengatasinya sadar dan berikhtiar kalau menurut Kak Dia gimana? Ya semuanya benar apa yang dikatakan Teh Fatima coba Kak aku pernah ini kan baca atau di teman aku cerita kadang kalau misalnya orang tuh gampang banget ya kapan nikah kayak gitu kan terus kadang aku tuh diskusi sama dia nikah tuh nggak segampang itu loh gitu kadang kan banyak orang yang berpendidikan itu semuanya pasti ada luka ya sebagian orang punya lukanya sendiri kayak dia belum bahagiain orang tuanya atau keluarganya yang aku pengen sukses, aku pengen jadi orang kaya. Itu kan ketika ada orang yang bilang kapan nikah tuh, hah? Aku tuh masih punya PR buat keluarga aku masih punya luka, aku masih kayak aku harus nutupin luka ini semua gitu. Terus yang menjadi apa tadi cara menghadapi insecure dan overthinking ya? Ya mungkin ya seorang perempuan tuh emang gampang banget overthinking, insecure itu tuh udah wajar ya setiap manusia mungkin ya. Bahkan laki-laki pun apalagi laki-laki seringnya seperti itu. Tapi sehidup paling tenang itu ya apa ya? Meminta masa depan yang paling sukses itu ya ketika kita mempunyai hati yang tenang, kita bisa menerima semuanya. Kayak gitu. Betul. Iya setuju Kak. Jadi apa ya tadi kayak dengan ketenangan hati ataupun keimanan. Ya tadi jadi kuncinya itu ya pasti semua overthinking gitu. Pasti semua karena ya kalau bahkan mungkin kata-katanya bukan overthinking ya. Semua itu mencoba untuk memikirkan kayak apa yang terbaik gitu kan yang harus dilakukan yang terbaik kayak gitu effort apa ataupun jalan apa. Nah tetapi tadi gitu jangan sampai itu part of was-wasnya setan gitu ya kayak tadi misalnya kayak malah menjadi menunda-nunda gitu kan menunda berbuat kebaikan intinya kayak itu jangan sampai kita menunda untuk berbuat kebaikan kayak gitu dan qalbun salim tadi ya hati yang bersih itu kan dengan adanya keimanan gitu dan adanya keimanan juga dengan adanya ilmu Allah tadi gitu kan jadi ya semuanya itu memang sering berkesinambungan ya connected to each other sih kayak gitu ya terus kadang kan kayak ngapain sih overthinking gitu kan
mikirin hal, maksudnya mikirin yang kayak kok aku belum bisa pencapaian ya, padahal kan banyak tuh kayak tiba-tiba doa terkabul. Harusnya sih lebih kayak sadar diri ya, sadar diri kayak doa apa nih yang belum aku ikhtiarkan, barangkali aku berdoa tapi aku nggak bisa ikhtiar gitu. Jadi ya kita harus mikirnya doa aku nggak terkabul gitu, kita harus iya aku harus ikhtiar nih, ternyata list doa aku yang itu belum terkabul kayak gitu. Dan ya kalau masalah tentang doa kan kita tahu ya ada 3 skenario. Kalau misalnya doa itu apa namanya dikabulkan, berarti memang itu ya doa itu memang baik untuk kita. Ketika itu tidak dikabulkan, ya berarti Allah akan menggantikan satu hal yang lebih baik gitu, ataupun menundanya dulu gitu. Karena itu kayak siapa tahu saat itu kita memang belum siap, dan ataupun Allah ingin lihat seberapa sungguhnya sih kita mengikhtiarkan doa ini. Iya sih, Masya Allah. Insya Allah. Yang ketiga nih ya Kak, sepenting apa pendidikan formal buat kita di zaman sekarang nih buat anak-anak kayak gitu. Kayak kan bahkan ibunda para nabi itu nggak pernah sekolah ya, bahkan Presiden Soekarno-Hatta ya itu nggak sekolah kan ya. Iya, mendidik anaknya itu di rumah. Kok bisa seperti itu? Apakah sekarang itu ijazah itu buat formalitas atau ya semua tuh penting gitu? Gimana Kak? Oke, iya. Ini relate sama yang di awal banget ya, kita ngomongin terkait wanita dan pendidikan kayak gitu ya. Jadi as I mentioned before ya di awal terkait memang ada yang namanya pendidikan formal dan pendidikan informal. Kalau kita di dalam rumah gitu kan, itu kan berarti pendidikan yang informal ya. Maksudnya tuh bukan ngomong tentang homeschooling ya, beda lagi. Maksudnya tuh kayak tadi pendidikan dalam rahim, mendidik diri kita sendiri kayak gitu kan. Terus kayak mencari calon yang baik itu juga part of pendidikan ya. Itu rangkaian kehidupan juga kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin tentang pendidikan formal, emang penting atau enggak? Itu tergantung orangnya. Kita nggak bisa kasih atau teteh gitu ya, ataupun ya teteh nggak bisa memberikan suatu jawaban yang itu general semuanya harus misalnya tadi harus sekolah S1 gitu kan, ataupun harus let's say sampai SMA kayak gitu, karena tadi semua punya situasi yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda gitu. Kita nggak bisa menyamakan atau mengeneralisasikan semua itu, karena tadi semuanya mempunyai XYZ faktornya masing-masing. Dan yang penting adalah dia sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi balik lagi ke ikhtiar tadi. Karena ada beberapa kurikulum yang memang tidak relevan sama orang itu gitu, atau sama anak itu. Dan ini sebenarnya tugas orang tua yang menemukan bakat terbaik dari si anak tadi dan membimbingnya untuk kayak agar dia bisa lebih melejitkan potensi tadi gitu ya. Ya karena itu kayak nggak semuanya itu kayak cocok, makanya mungkin juga ada jurusan kan, kayak penjurusan kayak gitu. Jadi kayak lebih spesifik gitu. Jadi sesuai dengan passionnya. Dan mungkin ini kayak nasihat untuk diri pribadi untuk later on gitu kayak ketika jadi orang tua kayak gitu, untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada anak gitu. Kita tetap harus melihat potensi minat bakatnya si anak ini apa dan mencoba mengarahkannya gitu, karena nggak semua anak mungkin harus menjadi sarjana gitu. Karena sarjana tadi ijazah itu honestly, for me itu hanya sebagai formalitas ataupun legalitas yang diakui. Oh, kamu udah S1 ya. Dan untuk mendapatkan apakah mungkin pertanyaan juga, apakah S1 itu lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan? Jujur in my opinion tidak gitu. Why? Gitu karena sekarang pun maksudnya tuh gini ya. Oke. Kerja itu kita meniatkan bekerja itu untuk ibadah ya. Itu sebagai salah satu ways untuk meraih rezeki kita gitu kan. Jadi yaitu niatin untuk ibadah dan menjadi salah satu metode ataupun ways untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah gitu. Jadi mau itu sebenarnya mau kita S1 atau enggak, itu tetap insya Allah rezeki Allah akan datang kalau kita berikhtiar kayak gitu. Karena kemarin apalagi juga dengan orang yang
Makanya tadi pendidikan mesti formal gitu kan, apalagi sekarang ada courses, ada institusi gitu kan yang dia nggak dia nggak mempunyai mengeluarkan degree gitu, nggak mau mengeluarkan gelar kayak gitu. Jadi sebenarnya ya gelar itu hanya formalitas dan ijazah yang dimana itu dia diakui dari educational institution. Dan itu kalau dia mengambil karir path-nya misal sebagai dokter atau misalnya sebagai dosen atau suatu lembaga yang memang dibutuhkan gelar. Tapi kalau misalnya dia mau kerja atau karir path-nya tidak bergelar, ya nggak usah S1 pun nggak usah gitu. You see what I mean? Lebih kayak siapa sih orang tuanya kayak gitu, sanggup nggak sih dia menjadikan generasi-generasi yang Allah seperti itu kan? Kayak gitu ya. Dan dulu kan sistem pendidikan Islam kan memang sebelum adanya kayak perkuliahan itu kan masjid itu dijadikan sebagai istana negara ya. Masjid itu dijadikan sebagai pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat kesehatan kayak gitu. Dan ini kayak, aduh Masya Allah banget, kadang-kadang suka merinding gitu, ya Allah kapan ya kita bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi semua itu diinternalisasikan dalam sebuah masjid kayak gitu. Dan itu kan insya Allah ya sesuai dengan tadi syariat Allah gitu kan, dan menerapkan benar-benar sistem Islam kepada sebuah negara kayak gitu. Jadi ya itulah kayak kita sedang mencoba untuk mengambil peran untuk menuju ke sana kayak gitu sih. Iya betul. Lebih baik tuh kadang ya kita yang menjadi seorang, banyak nih abis lulus S1, aku mau kerja di sini. Kok gajinya segitu, nggak jadi deh, kan mementingkan materi seperti itu, lebih banyaknya seperti itu. Padahal kalau ketika kita orang yang berilmu menjadi seorang guru tuh ya ikhlas aja dulu baru materi kayak gitu. Emang realita hidup sih susah banget sekarang di Indonesia ya bentuknya. Pahit. Iya gitu. Banget dan sekarang pun kan banyak juga gitu orang yang ngambil jurusan A kerjanya C gitu kan, gak masih linear. Berarti ini loh maksudnya ya, kalau hanya sebatas universitas. Dan orang tuh kan menilai juga dari sisi kompetensi, skills gitu kan, dan pelajaran akademik yang kita ambil di kuliah, gak semuanya menawarkan skill-skills tersebut, interpersonal skills, empati gitu kan, cara kayak kita bisa ngerangkul atau memimpin, itu kan nggak semuanya ditawarkan dalam kelas, maksudnya kayak dalam kelas, tapi mungkin dalam organisasi kampusnya oke, kayak gitu itu juga bisa kita ambil kayak secara pakai organisasi atau kayak ya bersosialisasi, cara berinteraksi sama orang lain gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu yang mungkin ya nggak bakal orang dapetin kalau dia nggak kuliah kayak gitu. Jadi lagi-lagi depends on the person gitu kan, dia end goalnya mau jadi apa. Kalau misal dia mau jadi entrepreneur misal, kan sebenarnya kalau dagang itu kayak ya mesti ikut seminar, webinar atau workshop gitu kan. Beliau salam itu kayak sudah mulai menjadi seorang kayak pedagang itu di usia mudanya kayak gitu kan. Nah itu kan lagi-lagi ya beda kayak kita tinggal melihat aspek hidup kita tuh end goalnya mau jadi apa sih kayak gitu. Lalu kita runutkan tools ataupun ways untuk mencapai end goalnya tadi. Iya, Insya Allah nih ya. Keren banget. Kalau ngebahas ini tuh kayak seru banget, nggak mau habis ya. Ini mungkin yang terakhir kali ya, Kak. Atau mungkin dia ada pertanyaan lagi. Ini dari penonton kayaknya, atau mungkin nontonin aja kali ya. Nyimak. Tapi kita ada pertanyaan terakhir nih buat dia. Buat siapa? Ada pertanyaan buat dia. Buat pertanyaan terakhir maksudnya. Buat closing. Kenapa dia ngambil jurusan hadis? Oh, itu. Ya, karena tadinya kayak pengen ambil yang gampang aja ya, kayak dakwah gitu kan. Karena kalau hadis tuh bener-bener kayak pusing gitu. Tapi itu tuh, kita tuh ngambil adanya tuh tafsir ada nggak ya? Hadis, akidah, enggak. Tafsir itu sekarang lebih ke Quran. Tafsir, enggak. Tadi hadis, sirah nabawiyah,
sama akidah. Nah, kalau akidah dulu emang aku demen banget ya. Demen banget yang namanya apa sih, kayak kepo gitu tentang akidah, pemikiran-pemikiran barat kayak gitu kan. Tapi kayaknya enggak deh gitu kan, karena ujiannya juga pakai komputer gitu kan, susah. Enggak susah sih, lebih kalau akidah tuh lebih menghafal nama-nama barat gitu. Terus siroh sama hadis aku overthinking nih. Ya udah deh, bismillah istiqoroh. Ternyata tuh ya alhamdulillah di ininya sama hadis. Pas masuk hadis, kok hadis begini ya, kok susah banget, kok kayak mati, rumus panjang banget, harus kenal ibnu segala macam, silsilah nabi, sahabat itu. Ya ampun, aku tuh ujian tuh besok gitu, sedangkan nama-nama keluarga para sahabat tuh banyak banget gitu. Terus tapi aku mikirnya gini, suatu saat nanti kita dakwah itu perlu hadis gitu. Banyak orang yang dakwah kadang kita nggak tahu ini hadisnya benar apa enggak gitu. Tapi bukan buat debat atau apa ya, karena kita semakin kesini semakin kita tahu gitu. Zaman sekarang tuh yang asal-asalan, selalu ngadi-ngadi, ngambil dari sumber mana, sumber apa, dia langsung main. Oh ya, bahkan sekarang dipakai PC aja udah dibilang ustadz gitu. Ya ceramah tinggal ngeluarin dalil, udah itu ustadz kan kayak gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu. Semakin sedikitnya orang, makanya kan pengen ngambil hadis tuh karena di hadis juga ada Quran gitu kan. Semua pelajaran itu mencakup dari hadis gitu. Aku pengen jadi inspirasi apa ya, penulis tentang siro hadis. Nggak cuman apa ya, hadis itu nggak cuma belajar tentang sahih doif kayak gitu. Ternyata di situ ada cerita tentang para sahabat, kayak diceritain sirohnya tuh, oh seru ya, ternyata kita jadi tahu gitu. Jadi ya biar makin kesini, zaman kesini, aku pengen ngedalamin hadis tuh karena akhir zaman makin itu kan, makin terasa gitu. Nah, ya. Dan Masya Allah ya, kayak kita senang banget sih ketika wah ternyata masih ada gitu orang apa kayak seorang mahasiswa yang mengambil ilmu hadis gitu, karena tadi pastinya nggak mudah menghafal semua nama, sanad, matan dan lain-lain, belum lagi kayak tingkat kesohihannya gitu kan, dan juga kayak apa para sahabat gitu kan, apakah dia perawi yang bagus atau apa yang bisa diakui atau tidak gitu kan. Karena tadi benar, pertama ya ketika berdakwah memang alangkah lebih baiknya kita juga menyertakan ayat-ayat dan hadis kayak gitu kan. Jadi kayak nggak asal ngomong tapi dibuktikan dengan ya tadi ayat Allah gitu kan. Terus dan tidak hanya itu tapi yang sahihnya juga kayak gitu kan. Dan bukan untuk berdebat tapi untuk mengkredibel kayak apa ya, validasi gitu kalau ini tuh memang benar gitu kan kayak gitu. Jadi iya Masya Allah, alhamdulillah ya tadi ya kayak benar-benar semoga ya Allah mudahkan dan jadi bisa berkontribusi, bisa lebih mencerahkan umat ya, mencerahkan semua. Tapi semenjak pulang ke Indonesia tuh apa iya aku bakal lanjut ngambil jurusan hadis? Kayaknya susah deh, apalagi yang kayak aku harus lanjut di mana yang bisa nerima aku sebagai mahasiswa jurusan hadis gitu, susah. Mungkin kayak lebih pendidikan agama Islam kali. Oke, ya insya Allah pasti ada. Ya tinggal tadi istighfarah lagi aja, minta doa sama Allah gitu kan, minta diberikan petunjuk dan jalan. Ini Kak, ada pertanyaan satu lagi buat penutup ya, penutup terus mungkin. Apa ya, standar kita ngerasa bersalah tuh seperti apa sih? Kayak kita udah ngerasa benar, tapi yang standar ilmu kita salah tuh kayak gimana? Oke, ini walau alam tapi kayak dari pengetahuannya teteh sedikit gitu kan, kita tahu kita salah itu ketika kita sudah merasa sombong, ujub, kita ngerasa kita paling benar, si paling hijrah gitu kan, si paling kontribusi kayak gitu. Nah itu udah red flag ya, kayak red flag ataupun kayak tanda-tanda merah gitu kan, exclamation mark, wah ini gawat nih, kayaknya apa yang aku pelajari sama ini malah membuat aku sombong, dan malah membuat aku judgmental. Oh dirimu salah, kita malah menyalahkan orang lain, kita malah tunjuk tangan gitu kan, oh aku paling bener kamu salah kayak gitu, kamu nggak, dan aku nggak bakal dengerin omongan kamu karena aku lebih tahu daripada kamu, aku S1 kamu SMA kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu.
Ya kadang Itu orang itu sombong standar. itu nggak merasa ya, nggak merasa dirinya tuh kamu tuh udah nyakitin orang loh ngomong kayak gitu. Exactly, kayak gitu. Dan ya itu. Nah, kenapa pentingnya? Kan dakwah tuh gak mesti tausiah ya. Iya. Itu tuh kayak saling menasehati sama satu lain. Itu berapa dakwah. Dan tadi orang yang sombong itu kadang dia nggak tahu. Dia kayak karena tadi apa dia kayak blinded gitu kan, tertutupi. Maka harus ada orang pihak ketiga yang melihat itu tuh suatu yang kurang baik dan disentil gitu ya, tanda cintanya itu kayak diingatkan kayak gitu, iya sahabatku gitu kan, atau apa gitu ya, dirimu kemarin kayaknya, atau misalnya orang yang kedua apa yang lagi berlawanan itu ya, orang yang lawan bicara dia orang merasa sakit hati, dia coba utarakan kayak gitu, karena kalau kita biarkan takutnya malah menjerumus ke sana kayak gitu. Jadi tadi ya ketika dia merasa sombong, ujub, judgmental gitu kan, apa kayak tadi ngejudge orang lain, merasa paling bener, nah itu udah red flag banget, tandanya ilmunya itu ya naudzubillah ya kayak nggak diberkahi kayak gitu. Itu sih. Iya. Itu jadi kayak naudzubillah, semoga ya Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang seperti ya itu ya. Iya, Kan kayak saya mau sujud gitu kan ke Nabi Adam karena terbuat dari tanah gitu kan. apalah buat dia yang good looking. Ini ya makanya apa, hidup orang tuh beratnya beda-beda ya. Mungkin dia ada di standar ini kayak gitu kan. Jadi kalau kita ngomong sama orang tuh harus benar-benar hati-hati banget dia. Kata-katanya, segala macamnya. Yes. Benar. Dan itu tadi intinya jangan judgmental sih, itu jangan judgmental. Kita dakwah itu invitation, dakwah itu merangkul, bukan ngejudge, bukan menghakimi. Kita bukan seorang hakim, hanya Allah yang bisa ngejudge dan maha tahu isi hati orang tersebut. Oh Oh ya, kebetulan Kak, kemarin tuh kan pas aku minta ini ya, minta apa? Ini yang Muhammadiyah itu, aku tuh dapat rekomendasi dari orang katanya, ini tolong ke beliau gitu, ke Teh Fatimah gitu. Beliau insya Allah orang yang terkenal, orang yang bagus gitu. Jadi makanya kayak kita ngajuin patung gitu. Aku nggak sadar ya, temen aku tuh cerita, Kak, aku disuruh ngajuin proposal lagi ke sini gitu kan. Ini mah aku pernah chattingan sama beliau kayak gitu kan. Oh iya, coba dong tolong lewat ini. Nggak nyangka ya, iya, soalnya beliau orang yang Masya Allah yang aku tahu. Senang banget bisa kenal sama Teh Fatimah nih. Yang aduh, enggak deh, kayaknya kelihatan dari luarnya aja tuh, padahal dalamnya masih perlu harus dibenahi. Barakallah fiik ya, kayak dia, Masya Allah, Alhamdulillah. Senang banget juga bisa ketemu gitu kan, sirah ukuah ya, nambah ukuah lagi gitu kan, dan semoga ya Allah berkahi pertemanan ini. Intinya kayak setiap kali ketemu sama orang baru, setiap kali apa namanya, kita itu kayak menjalin kayak silaturahmi ya, itu semoga bisa terjaga gitu kan, dan diberkahi juga pertemanannya. Masya Allah. Amin. Insya Allah ya kita bisa ketemu ya, insya Allah. Iya, di Bekasi kan? Iya, di Bekasi. Dekat, masih Jawa Barat. Iya. Nanti kalau ke Jakarta mungkin ya. Iya, antum kan sibuk ya. OTW luar negeri nih, S2 insya Allah. Oh iya, Masya Allah, teman-teman itu kayak ya ini apa ya, minta doanya juga ya, karena kan insya Allah bulan depan ini mau ke Vietnam ya gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin menitipkan sebagian hartanya gitu kan, karena belum bisa mungkin ikut beserta kami ke Vietnam, kalau mau boleh banget ya self-funded kayak gitu, ikut sama tim kami. Tapi memang belum boleh menyisihkan sedikit hartanya bersedekah gitu kan, untuk muslim minoritas Syampa di sana gitu, karena
memang Vietnam kan bukan negara Muslim ya, oke, jadi kayak komunis gitu. Jadi Muslim di sana masih minoritas dan masih sangat membutuhkan santunan kayak gitu, dan juga kontribusi dan peran kita sebagai yang Muslim yang mungkin sudah bisa dibilang Muslim yang terbanyak ya di dunia ya, Indonesia ya kayak gitu. Jadi kita akan bawa beberapa donasi gitu kan, kayak jilbab, terus habis itu sarung, cindera mata juga, terus jam digital, terus kayak karpet plastik dan lain-lain. Itu kayak akan kita salurkan donasinya kepada Muslim Champa di Vietnam. Jadi boleh nih teman-teman bersedekah ke Fatima ataupun ke tim yang ada. Nanti di-share aja karena posternya kan di sebelahnya kita. Allah, semoga selalu lancar-lancar ya Teh. Terus sehat terus. Di situ perjalanan dari ceritanya Teh Fatima, perjalanan itu gimana sih Teh sampai bisa ada di titik seperti ini gitu, seperti ya bisa berdakwah, yang bisa bagi-bagi ilmu, pasti kan itu perjalanannya penuh lika-liku nggak sih? Banget. Pengen dong sedikit detail ceritanya di sini. Oh sekarang? Oh, udah apa mau nanti? Oh ya udah. Udah. Nanti next time lah insya Allah kayaknya buat series sendiri kayak apa podcast kali ya, kayak oh ya kan ada itu juga, ada podcast, ada kayak di Spotify, teman-teman boleh cari Muslim Servant, Mindful Servant, nanti di share ya. Ya, Thank alhamdulillah. you so much. Ya baru tutup. Alhamdulillah sudah selesai perbincangan diskusi santai di sore ini, sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat bermanfaat. Semoga kita semua bisa menjadi yang muslimah yang lebih baik lagi, tentunya buat agama kita. Amin ya Allah. Ya udah, tadi kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada perkataan yang kurang berkenan, kalaupun ada suatu hal yang baik, insya Allah itu semua datang dari Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you insya Allah.